Bab 25. Gue nggak mau cuma ucapan. Terus apa? Malam pertama. Gila lo. Kesal Galena cepat-cepat melangkah ke kamar mandi. Namun lagi-lagi Dava mencekalnya dan membalikkan tubuhnya dengan cepat. Dava langsung mencium Galena. Lenguhnya di sela-sela ciuman mereka. Dan tak lupa Galena yang terus memegangi gaun bagian depannya agar tidak melorot. Galena ingin melepaskan tautan itu namun Dava dengan erat menekan tengkuknya hingga sulit untuk menjauh. Apalagi satu tangan Dava dengan nakal mengelelus pinggang ramping Galena membuat Galena meremak. Duk, dot duk, dot duk. Galena mencoba memberontak dengan salah satu tangannya menepuk-nepuk dada bidang Dava untuk memberhentikan aksinya itu. Dan akhirnya berhenti juga. Hah, dot hah. Nafas keduanya terengah-engah terutama Galena. Saat tautan itu dilepas. Lo, kesal Galena menatap Dava tajam. Apa ini hukuman buat lo. Dava menanggapinya dengan santai. Awas, gue mau mandi, ucap Galena menyingkirkan Dava dengan cukup keras. Namun tak membuat pemuda itu jatuh, karena badan Dava yang lebih besar dari Galena. Galena memasuki kamar mandi dan menutupnya dengan lumayan keras. Sedangkan Dava yang melihatnya hanya geleng-geleng kepala dan tersenyum tipis. Namun senyuman itu seketika luntur saat merasakan ada sesuatu yang bangkit dan meminta dipuaskan. Sial bisa gila gue, umpatnya membayangkan yang tidak-tidak. Dava mencoba tenang dengan duduk di pinggiran ranjang dan memainkan ponselnya. Namun ia juga sudah mulai merasa jika tubuhnya mulai lemas karena kecapean. Sedangkan Galena di dalam setelah selesai mandi ia sedang menggerutu tak jelas saat mendapati pakaian yang berada di paper bag yang sudah disiapkan kedua ibunya itu. Kenapa bajunya kayak gini sih? Gerutunya melihat model baju yang akan ia kenakan untuk tidur. Ini mah bukan baju namanya. Kalau bajunya kayak gini ngapain pakai baju segala? Gerutunya. Tok, dot tok, dot tok. Udah belum? Terdengar suara Dava dari luar. Bentar, teriak Galena dari dalam. Aduh gimana nih? Kalau nggak pakai ini gue pakai apa dong? Mama sama bunda ada-ada aja ih. Kesalnya. Apalagi saat ia membuka paper bag itu terdapat not di atas bajunya yang terdapat beberapa kata. Sayang dipakai ya. Pasti kamu sangat cantik dan membuat Dava senang hehe. Galena akhirnya memutuskan untuk memakai lin, eri hitam yang transparan itu, yang membuatnya terlihat sangat seri dan menarik. Warna hitamnya yang kontras dengan kulit putihnya membuatnya terlihat sangat cantik. Meskipun baju itu transparan, Galena merasa lebih nyaman karena ada cardigan panjang yang menutupi bagian luarnya, sehingga membuatnya tidak terlalu terbuka, ya walaupun sama aja sedikit transparansi. Galena keluar dari kamar mandi dengan memakai lingerie yang masih dilapisi cardigan dan bathrobe mandinya. Ia merasa sedikit malu dan gugup karena takut Dava menyadari bahwa ia memakai baju yang terlalu terbuka. Lah khawatir Dava akan berpikiran bahwa ia sengaja menggodanya dengan memakai baju seperti itu. Oleh karena itu, Galena berusaha untuk tetap menutupi dirinya dengan cardigan dan bathrobe, serta berharap Dava tidak akan terlalu memperhatikan penampilannya. Lama, ucap Dava melewati Galena dan masuk ke kamar mandi. Galena terburu-buru menyelesaikan rutinitasnya setelah mandi. Entah itu memakai skincare atau mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Lah ingin segera menyembunyikan dirinya di bawah selimut sebelum Dava melihatnya. Ia merasa malu dan gugup karena memakai lin, eri yang mungkin terlalu terbuka atau sensual untuk dilihat oleh Dava. Dengan cepat, ia menyelimuti badannya dengan selimut tak lupa melepas bathrobenya yang sedikit basah dan berharap Dava tidak akan melihatnya dalam keadaan seperti itu. Ceklek, saat mendengar suara pintu kamar mandi, terbuka Galena langsung pura-pura tidur dan memejamkan matanya. Namun ia sedikit mengintip. Tak lama Dava keluar dari kamar mandi lengkap dengan baju tidurnya yang tampak normal. Kenapa mama sama bunda malah kasih aku baju yang kurang bahan ini sih? Mereka ngak takut aku kedinginan apa? Gerutunya dalam hati. Dava melangkah ke arah meja rias. Pertama-tama ia mengeringkan rambutnya terlebih dahulu. Setelahnya ia menuju kasur yang ditempati Galena. Galena sendiri merasa gugup dan memejamkan matanya dengan erat. Latak berani mengintip lagi. Galena merasakan pergerakan di kasur sampingnya. Ia yakin Dava sudah naik ke atas kasur di sebelahnya itu. Ia makin erat memejamkan matanya. Namun yang namanya pura-pura tidur matanya pasti bergetar, dan Dava menyadari itu.
Dava dengan iseng mendekatkan tubuhnya ke Galena dan mengelus pipi gadis itu membuat mata Galena bertambah bergetar. Tuk, sakit, keluh Galena saat dahinya diketuk Dava. Nggak usah pura-pura tidur, ucap Dava yang masih berada di dekat Galena. Isya apa gue tidur beneran? Ini kaget aja tiba-tiba lo pukul gue. Ucap Galena gugup. Alasan, lo nggak lupakan ini malam pertama kita. Bisiknya dan menatap Galena lekat. Galena makin gugup dan mengeratkan selimutnya. Apa sih gue mau tidur? Dasar mesum. Gugupnya dan langsung menyembunyikan seluruh tubuhnya di dalam selimut, termasuk kepalanya. Bilang sekali lagi, ucap Dava berusaha menarik selimut Galena. Namun gadis itu menggenggamnya dengan erat dan panik. Buka, ucap Dava tegas. Li nggak mau. Gue mau tidur. Sana ih. Ucapnya masih mempertahankan selimutnya. Dava tak kehabisan ide, ia langsung turun dari kasur itu. Galena yang merasa Dava sudah menyerah, ia bernafas lega namun masih menyembunyikan tubuhnya di dalam selimut. Hingga brak, kia, teriak Galena nyaring saat Dava menyingkap selimutnya dari arah bawah. Galena dengan sigap menutupi tubuhnya yang memakai baju transparan itu. Loh, kesal Galena dan ingin mengambil selimutnya lagi. Namun dengan sigap Dava melempar selimut itu ke lantai. Dava maju mendekati gadis itu dan mengukungnya. Lo sengaja pakai baju kayak gini buat goda gue kan? Ucap Dava di depan Galena dan menatap intens gadis itu. Apa sih minggir kak? Gue mau tidur. Mana selimutnya? Gugupnya. Kenapa buru-buru? Bukannya lo udah siap malam pertama? Apa sih kak? Ini baju dikasih bunda sama mama. Nak ada yang lain. Ucap Galena mulai takut saat tangan Dava mulai nakal. Kenapa? Tanya Dava tanpa berdosa saat melihat raut wajah Galena yang sudah menahan sesuatu yang ingin keluar dari mulut gadis itu saat tangan Dava nakal. Kakak minggir, ucapnya gugup. Kenapa harus minggir? Lo inget kan hari ini belum kirim ASI ke gue? Ucap Dava mengingatkan gadis itu. Ya benar, hari ini Dava hanya mengonsumsi ASI pada pagi hari. Itu pun ASI Galena yang dikirim kemarin malam. Hari ini karena sibuk dan lupa. Galena bahkan mamanya yang biasanya menyuruh seseorang untuk mengantar ASI ke rumah Dava pun lupa. Berakhir pemuda itu dari tadi belum ada mengonsumsi ASI selain pagi hari. Dan sekarang, terlihat wajah pucatnya karena merasa lelah juga setelah acara pernikahan mereka. Sebenarnya ia sudah merasa lemas sejak tadi, semenjak ia menunggu Galena mandi. Namun masih bisa ia tahan rasa lemasnya. Ya udah minggir, gue juga belum pumping. Ujar Galena. Dava langsung menyingkirkan tubuhnya dan duduk di kasur dengan lemas. Sepertinya ini sudah sangat telat. Ia juga mulai merasa suhu tubuhnya memanas namun ia merasa kedinginan secara bersamaan. Galena menutupi tubuhnya itu dengan cardigan. Walaupun tidak banyak membantu karena cardigan itu juga lumayan transparan. Galena mengambil selimut yang berada di lantai dan menyelimuti tubuhnya. Namun saat ia mengambil selimut dan membungkukkan tubuhnya, tanpa ia sadari Dava melihat bagian dalamnya dan membuat Dava semakin tidak karuan. Lemas namun tegang. Galena berjalan ke arah barang-barangnya dan Dava yang dibawakan dari rumah. Ia mencari pompa ASI. Seharusnya mamanya juga membawakan alat itu kan? Mana sih kok nggak ada? Apa mama lupa bawain aku pompanya? Lirinya mencari-cari pompa miliknya. Nah, pusing. Cepetan. Liri Dava dari arah kasur. Galena menoleh dan mendapati pemuda itu yang sedang bersandar di bahu ranjang dan memejamkan matanya sembari memegang dadanya yang naik turun dengan cepat. Kak, sebentar pompanya gak ketemu. Gimana dong? Galena menjadi panik sendiri dan menghampiri pemuda itu. Minum. Lirihnya. Aduh, masa gue harus susui dia langsung lagi sih? Monolognya dalam hati. Nah, dingin. Lirihnya lagi yang semakin membuat Galena panik. Galena langsung ikut menaikkan tubuhnya ke kasur itu. Ia menyelimuti Dava dengan selimut yang ia kenakan. Kak, baring dulu, ucap Galena membantu Dava berbaring. Dan ia juga ikut berbaring memposisikan tubuhnya menghadap Dava. Aduh, nggak ada cara lain. Dengan perlahan Galena membuka bagian atasnya. Daripada menyingkap dari bawah mending ia turunkan tali lineri itu saja kan. Walaupun ini bukan pertama kalinya namun ia masih merasa deg-degan melakukan ini. Ingin menelpon bunda atau mamanya juga sudah jam 11 malam. Takut mengganggu. Ya ini malam.
karena acara pernikahan Galena dan Dava dilakukan pada malam hari. Kak buka mulutnya. Sebelumnya ia sudah mematikan lampu utama dan menyisakan lampu tidur saja yang berada di samping kasur. Dingin, peluk, pinta Dava di sela-sela kegiatannya meminum energi dari Galena dan menggigil di bawah selimutnya. Karena kasihan Galena memeluk Dava, tubuh pemuda itu panas namun ia menggigil. Ia ingin mengambil air untuk mengompres Dava namun pemuda itu tidak memperbolehkannya. Tak terasa gerakan mulut Dava yang tadinya cukup kuat kini mulai melemah pertanda cowok itu mulai terlelap. Galena dengan sengaja ingin mengeluarkan putingnya itu karena Dava sudah tidur. Namun saat ia mencoba menarik Dava malah menggerakkan mulutnya lagi cukup kuat. Tampaknya ia tak mau jika sumber energinya itu lepas. Galena pasrah saja dan mulai ikut tertidur sembari memberi nutrisi bayi besarnya. Mereka tidur saling berpelukan. Ya malam pertama mereka tidak seperti pasutri pada umumnya. Malah terlihat seperti ibu yang sedang menyusui bayi besarnya itu. Bab 26. Keesokan harinya. Matahari bersinar cerah menembus sela-sela jendela yang tidak tertutup sempurna. Di pagi hari ini, Galena masih belum terbangun dari tidurnya. Begitupun dengan Dava yang masih berbaring di samping Galena. Mereka tidur dengan posisi berpelukan. Dan hingga pagi ini tiba Dava masih belum melepaskan mulutnya dari dada Galena. Tok, dotok, dotok. Terdengar ketukan pintu dari kamar hotel tempat Galena dan Dava tidur. Galena perlahan-lahan membuka matanya saat mendengar ketukan pintu itu. Lenguhan Galena saat ia terbangun dari tidurnya. Masih belum lepas. Lirinya menatap ke arah Dava. Tadi malam kayaknya bukan yang ini deh. Lirinya lagi menatap Dava yang sedang menyusu di dadanya yang menurutnya bukan yang tadi malam ia berikan kepada Dava. Galena dengan perlahan menarik dadanya dari mulut Dava. Namun Dava malah menggerakkan mulutnya lagi menghisap sumber energinya. Kak, Ilo udah bangun ya? Tuding Galena merasa gugup dan takut. Dava tidak menjawab apapun. Ia masih memejamkan matanya dan menghisap sumber energinya. Kak, beneran udah bangun? Tanya Galena panik. Namun lagi-lagi Dava tidak menjawabnya. Tok, dotok, dotok. Sakit, kak lepas ih. Ada yang datang. Teriak Galena saat ingin menarik dadanya. Dava malah mengeratkan hisapannya. Bahkan menekan bibirnya hingga menggapit puting Galena keras. Jangan digituin. Sakit kak. Teriaknya lagi. Cepat lepas. Ucap Galena sembari mencubit hidung mancung milik Dava. Dan pada akhirnya usahanya itu membuahkan hasil. Dava membuka matanya dan menatap ke arah Galena dengan kesal. Cek, ganggu, ucap Dava. Udah minggir. Gue mau buka pintu. Ucap Galena hendak bangun. Namun Dava langsung menarik tangan Galena hingga terlentang di kasur kembali. Ih kenapa sih? Kesal Galena. Dengan baju kayak gini mau keluar. Mau pamer tubuh lo itu. Ucap Dava menatap Galena tajam. Tunggu sini. Dava bangun dari kasur berjalan menuju pintu. Dava membuka pintunya dan melihat seorang pelayan membawa paperback. Maaf tuan muda. Mengganggu. Ini pakaian ganti dari nyonya untuk tuan dan nona muda. Dan tuan dan nona muda sudah ditunggu untuk sarapan. Ucap pelayan itu. Makasih. Ucap Dava mengambil paperback itu dan langsung menutup pintunya lagi. Saat masuk, Dava melihat Galena yang sudah membenahi bajunya itu dan menutup tubuhnya di dalam selimut. Membuat dirinya kesal. Cek, mandi. Udah ditunggu yang lain sarapan. Ucap Dava sedikit kesal. Gue dulu. Galena langsung bangkit dari kasurnya. Tak lupa selimut yang masih berada di tubuhnya itu. Galena mengambil paperback dan berjalan ke kamar mandi dengan buru-buru. Ia sudah tak betah memakai baju haram ini. Jangan lama, peringat Dava. Iya, teriak Galena menutup pintu kamar mandi. Dava dengan sabar menunggu Galena mandi. Mengecek ponselnya yang terdapat banyak pesan dari teman-temannya. Hari ini Galena dan Dava tidak masuk sekolah. Sudah diizinkan oleh para orang tua. Biarlah kedua pasutri baru itu menikmati hari pertamanya menjadi sepasang suami istri. Bruk, saat Dava sedang asik memainkan ponselnya. Dari arah dalam kamar mandi terdengar suara seperti seseorang yang jatuh. Apalagi dengan teriakan kencang Galena yang membuktikan jika gadis itu tidak baik-baik saja. Teriak Galena dari dalam kamar mandi. Dava langsung bangkit dari duduknya dan mendekati pintu kamar mandi. Nah, kenapa? Tanyanya dengan suara dinginnya. Kak, kaki gue sakit.
Kepleset. Keluh Galena dari dalam. Terdengar menahan sakit. Gue masuk. Ucap Dava hendak membuka pintu kamar mandi namun Galena langsung menahannya. Jangan. Teriak Galena dari dalam. Gue ngak pakai baju. Ambil handuknya. Ujar Dava. Udah. Dava langsung membuka pintu kamar mandi. Saat ia masuk, ia melihat Galena yang masih berada di bawah shower sembari berpegangan dengan tembok. Tenang saja, ia sudah menggunakan batrobenya. Mana yang sakit? Tanya Dava dingin namun dari nada bicaranya terselip nada khawatir. Pinggang sama kaki gue sakit banget rasanya. Jawab Galena mengeluh. Dava berjongkok melihat kaki Galena. Ia melihat kaki Galena sedikit memar dan sepertinya terkilir. Dengan sigap Dava mengangkat Galena dan mendudukkannya di kloset. Mau diapain? Panik Galena saat Dava memegang pergelangan kakinya yang terkilir itu. Tahan sakitnya sebentar, ucap Dava. Ah, sakit. Kenapa nggak bilang dulu? Teriak Galena nyaring saat kakinya diurut oleh Dava dan digelengkan ke kanan ke kiri. Ish, sakit Hicks. Tangis Galena. Udah. Sembuh. Coba gerakin. Ucap Dava. Galena langsung mencoba menggerakkan kakinya. Benar saja sudah tidak sesakit tadi. Makanya jangan ceroboh. Ucap Dava menatap Galena tajam. Namanya juga lagi mandi. Pasti ada cairan sabun yang jatuh. Gak tahu gak sengaja keinjak. Ucap Galena dengan wajah cemberut. Udah. Lanjutin. Mau gue bantu. Ucap Dava dengan tampang tak berdosa. Ih, apa sih? Gue bisa sendiri. Sana keluar. Kesal Galena. Dava keluar dan Galena melanjutkan mandinya. Tak lama Galena keluar dengan penampilan rapi memakai dress krim bercampur biru selutut. Galena keluar dengan kaki yang masih agak pincang. Dan memegangi pinggangnya yang terasa nyeri. Galena menuju meja rias untuk melakukan ritualnya setelah mandi. Dan sekarang gantian yang mandi adalah Dava. Tak lama juga Dava selesai dan memaki pakaian rapi yang terlihat senada dengan pakaian Galena. Dava menuju meja rias untuk mengeringkan rambutnya dengan hairdryer. Ayo, ajak Dava setelah selesai. Mereka berdua keluar dari kamar hotel menuju tempat makan yang sudah disediakan untuk keluarga mereka. Dava berjalan sembari menuntun Galena yang kakinya sedikit pincang itu. Tak lupa dari tadi tangan Galena yang satunya memijat-mijat pinggulnya yang terasa sakit. Ceklek, mereka berdua masuk ruang makan yang sudah terdapat keluarga besar dari dua keluarga itu. Seketika mereka berdua menjadi pusat perhatian. Apalagi dengan Galena yang berjalan tidak benar. Pengantin baru datangnya telat. Udah gitu kenapa tuh kok jalannya gitu? Ucap seorang pemuda. Namanya Leo. Dia adalah abang sepupu Galena. Anak dari kakak Papa Hendra. Ya, Papa Hendra memiliki dua saudara. Satu kakak laki-laki dan yang satunya adik perempuan. Mereka semua tinggal jauh di Amerika. Iya sayang. Itu pinggang kamu kenapa? Kok dipegangi gitu? Tanya Bunda Ana menatap Galena khawatir. Kepeleset bun. Jawab Galena. Yakin kepleset? Atau Dava yang mainnya kasar? Ucap pemuda lainnya menggoda. Dia Lukas. Anak dari adik ayah Ferdi. Memang dua pemuda itu terlihat paling jahil dan tengil di antara yang lainnya. Dari keluarga Galena, para sepupunya laki-laki semua. Hanya dia yang perempuan. Maka dari itu, ia sangat dimanjakan di keluarganya. Sedangkan dari pihak Dava, kebanyakan laki-laki. Namun ada dua perempuan. Mereka kembar. Dan umurnya juga masih kecil, sepantaran dengan Ano. Bayi kembar itu anak dari adik ayah Ferdi alias adik Lukas. Mendengar ucapan dari sepupu suaminya itu ia hanya menatapnya bingung. Apa hubungannya dengan Dava? Sedangkan Dava sendiri merasa kesal dengan ucapan sepupunya yang sembarangan itu. Cek, nggak usah banyak nanya. Ucap Dava dengan raut datarnya dan membawa Galena menuju kursi yang kosong. Galena melihat para keluarganya senyum-senyum sembari melihat ke arah dirinya dan Dava. Ia menjadi semakin bingung. Ada apa dengan keluarganya itu? Sedangkan Dava yang tak sepolos Galena. Ia tahu apa yang dipikirkan keluarga-keluarganya itu. Namun ia enggan menjelaskannya. Mereka makan dengan tenang. Namun ada sedikit candaan dari para anak muda yang sudah lama tidak bertemu dan berkumpul itu. Kalian setelah ini mau tinggal di mana? Tanya Opa Andrew tiba-tiba kepada pasutri baru itu. Galena dan Dava saling pandang sejenak. Setelahnya Dava menjawab, saya sudah menyiapkan rumah untuk kami tinggali setelah menikah.
Jawab Dava tenang. Oh bagus kalau begitu. Sahut Opa Gio sangat puas dengan jawaban cucunya. Tapi Kak, bisa nggak kita tinggal di rumah Papa lebih lama? Pinta Galena menatap Dava. Kenapa emangnya? Bukan Dava yang menyahutinya namun mamanya sendiri. Nana nggak mau jauh sama kalian. Nanti kalau kangen gimana? Adunya, lo kayak jauhnya di sini sama Amerika aja. Gue yang dari Amerika aja bisa main ke sini kok. Sahut Leo. Abang diem deh. Kesal Galena memasang wajah cemberut. Latak ingin berpisah dari kedua orang tuanya. Namun alasan lainnya, ia takut jika tinggal bersama Dava saja. Tapi kenapa takut? Dia kan suamimu Galena. Gimana sih Galena ini? Iya sayang. Kamu bisa main ke rumah kapan aja. Lagian rumahnya ngak jauh dari rumah Papa kan Dava. Ucap Papa Hendra menenangkan anaknya itu. Iya Pah. Hanya setengah jam saja. Sahut Dava. Ya udah deh. Pasrah Galena. Tak lama sarapan selesai. Semua pada pulang ke rumahnya masing-masing. Namun bagi mereka yang rumahnya jauh seperti di luar kota atau di luar negeri, mereka pulang ke mansion utama keluarga masing-masing yang berada di Indonesia. Galena dan Dava menuju kediaman Atmaja terlebih dahulu untuk mengemasi barang Galena. Karena sore ini mereka akan langsung pindah ke rumah baru yang Dava maksud.